Selamat pagi semuanya, saya Chandra Ulanika Purnomo, kelas 9D dari SMP Negeri 1 Arus Selatan, akan menjelaskan tentang perangkat yang dibutuhkan untuk koneksi ke internet. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan internet. Jaringan adalah sekelompok komputer yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, sehingga dapat saling berbagi dan bertukar informasi. Perangkat keras jaringan yang pertama, modem atau modulator demodulator merupakan perangkat yang menghubungkan kita ke internet. Perangkat ini berfungsi mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Modem mengganti sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog ketika melewati medium seperti saluran telepon. Kemudian, modem merubah kembali sinyal tersebut menjadi sinyal digital saat menuju komputer tujuan. Hal ini dilakukan agar bisa dipahami oleh komputer. Kecepatan modem minimal 28.800 bps. Jenis-jenis modem. Yang pertama, modem eksternal merupakan modem yang letaknya di luar CPU komputer. Modem eksternal dihubungkan ke komputer melalui port COM atau USB. Keuntungan modem eksternal. Yang pertama, saat memutuskan koneksi ke internet, tidak perlu lagi mematikan komputer, tetapi cukup mematikan modemnya saja. Yang kedua adalah portabilitas, sehingga dapat dipindahkan ke komputer lain. 3. Tidak membutuhkan slot ekspansi. Yang keempat, dilengkapi lampu indikator sehingga mudah untuk memantau status dari modem. Kelemahannya, yang pertama, harganya lebih mahal dari modem internal. Kedua, membutuhkan tempat atau lokasi tersendiri untuk menaruh modem tersebut. Yang kedua, modem internal merupakan modem yang dipasang dalam komputer, terutama pada slot ekspansi yang tersedia dalam mainboard komputer. Keuntungannya, yang pertama, harganya lebih ekonomis karena harganya lebih murah daripada modem eksternal. Kedua, tidak membutuhkan tempat yang banyak karena terpasang di dalam komputer. Kelemahannya, yang pertama, tidak adanya lampu indikator sehingga sulit untuk memantau status modem. Kedua, modem ini tidak menggunakan sumber tegangan sendiri sehingga membutuhkan daya dari power supply. Kedua adalah kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antara modem dengan komputer atau komputer dengan perangkat jaringan lainnya. Berikut adalah jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer. Yang pertama, Twisted Pair atau UTP dan STP, coaxial, dan ketiga fiber optik. Yang ketiga adalah konektor. Konektor adalah alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter. Coba bayangkan apabila tidak ada konektor. Dengan cara bagaimana kabel-kabel jaringan dapat terhubung dengan network adapter atau NIC. Jenis konektor tentunya disesuaikan dengan jenis kabel yang digunakan. Konektor RJ45 digunakan kabel UTP. Konektor BNC atau T digunakan untuk kabel coaxial. Yang ketiga adalah konektor ST digunakan untuk kabel fiber optik. Yang keempat adalah NIC, Network Interface Card atau kartu jaringan. Perangkat keras jaringan komputer yang satu ini dikenal dengan istilah Ethernet card atau lebih populer dengan istilah LAN card. Adalah kartu jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer dengan sebuah jaringan. Umumnya, NIC ini sudah terinteraksi dengan mainboard komputer dan laptop. Namun, ada juga berupa kartu yang ditancapkan ke motherboard. Bahkan seiring dengan maju perkembangan, ada juga berupa USB. Yang kelima adalah hub. Hub adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation 7 atau perangkat lain. Biasanya perangkat keras jaringan ini digunakan untuk membangun topologi bintang. Kabel Twisted Pair datang dari sebuah workstation masuk ke dalam hub.
Yang keenam adalah reparter. Reparter adalah perangkat yang dipasang pada titik-titik tertentu dalam sebuah jaringan untuk memperkuat sinyal-sinyal yang masuk. Yang ketujuh adalah bit gauge. Fungsi dari bit gauge itu sama dengan fungsi reparter, tapi bit gauge lebih fleksibel dan lebih cerdas daripada reparter. Bit gauge dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Misalnya, bit gauge dapat menghubungkan Ether baseband dengan Ether broadband. Yang kedelapan, router. Fungsi utama router adalah sebagai perangkat dalam jaringan komputer yang digunakan sebagai penghubung antara jaringan atau network. Router yang menentukan jalur mana yang terbaik untuk dilewati paket data sehingga data dapat sampai ke tujuan. Yang kesembilan adalah saluran telepon. Saluran telepon juga merupakan perangkat keras yang penting dan diperlukan untuk menghubungkan komputer dengan internet. Selain saluran telepon, untuk melakukan akses internet juga bisa dilakukan dengan menggunakan TV kabel, GPRS, satelit FSAT, 3G, Wi-Fi, dan Wi-Fi Bro. Selanjutnya adalah Ethernet. Ini cuma sebagai tambahan saja. Dengan Ethernet atau TICnet, jumlah komputer yang dapat dihubungkan dalam jaringan akan lebih banyak dan jaringan antara komputer dapat diperbesar. Tetapi biayanya penggandaan untuk pengkabelan tipe ini lebih mahal serta pemasangan relatif lebih sulit dibandingkan dengan TICnet. Pada TICnet digunakan transceiver untuk menghubungkan setiap komputer dengan sistem jaringan, dan konektor yang digunakan adalah konektor tipe DIX. Panjang kabel transceiver maksimum 50 meter, panjang kabel TIC Ethernet maksimum 500 meter dengan maksimum 100 trancair terhubung. Fiber optik. Kabel fiber optik dibuat dari kaca yang dibungkus oleh pelindung dan material penguat. Fiber optik menggunakan cahaya untuk menghantar isyarat, berbeda dengan kabel tembaga yang menggunakan sinyal elektronik. Yang terakhir adalah Twisted Pair Ethernet. Kabel Twisted Pair ini terbagi menjadi dua jenis, shielded atau STP dan unshielded atau UTP. Shielded adalah jenis kabel yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshielded tidak mempunyai selubung pembungkus. Untuk koneksinya, kabel jenis ini menggunakan kabel RJ11 atau RJ45. Demikianlah presentasi dari saya tentang perangkat yang dibutuhkan untuk koneksi ke internet. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Selamat pagi.